Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Che sudah mati. Dia telah mengejutkan dunia dalam satu pertempuran selama Confederate God Battle, mengalahkan Luo Changsheng, yang sebelumnya adalah kepala dari 4 anak dewa di wilayah timur, dan telah menyebabkan 9 tahap kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah dinubuatkan menjadi anak surga oleh alam misteri surgawi. Raja Naga ingin menjadikannya sebagai anak angkat, Kaisar Langit Surga Abadi ingin menjadikannya murid langsungnya, dan Dewi telah mengambil alih. Berinisiatif menurunkan dirinya untuk melamarnya. Setelah dia pergi ke alam Dewa Bulan, dia bahkan menyebabkan permaisuri dewa melarikan diri bersamanya, menyebabkan seluruh alam Dewa Bulan kehilangan muka dan martabatnya, melemparkan mereka ke dalam kekacauan. Sejak dia muncul di konvensi dewa yang mendalam, setiap hal yang dia lakukan benar-benar mengejutkan dunia, bahkan diwarnai sebagai sesuatu yang di luar legenda. Terutama ketika dia telah benar-benar menghancurkan dominasi sejarah dan monopoli dunia bintang atas yang diadakan dalam pertempuran dewa yang diberikan, meningkatkan semangat semua dunia bintang menengah dan bawah, memungkinkan mereka untuk bangga dengan tindakan ini. Namun, hanya setahun lebih sedikit setelah Confederate God Battle, dia telah jatuh di alam Dewa Bintang, terkubur di bawah kekuatan bayi jahat. Terlebih lagi, berita ini tidak didasarkan pada rumor tak berdasar yang muncul begitu saja. Itu datang dari alam Dewa Surga Abadi, tempat yang kepercayaannya tidak dapat disangkal. Banyak orang terkejut dan menghela nafas penuh simpati mendengar berita itu. Hanya saja pikiran masyarakat tidak terlalu lama memikirkan berita tersebut. Karena ada berita mengejutkan dunia lainnya yang dirilis pada saat yang sama, dan itu adalah berita yang menjungkirbalikkan seluruh wilayah ilahi timur, bukan seluruh alam dewa. Bayi jahat telah muncul kembali. Dewa bintang pembantaian surgawi dari alam Dewa Bintang telah menjadi media yang digunakan untuk membangkitkan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Salah satu dari 4 kerajaan, alam Dewa Bintang, hampir dimusnahkan di bawah kekuatan bayi jahat dan semua pengawal bintang mereka telah terbunuh. Pertempuran mengerikan yang mengumpulkan dan memusatkan kekuatan pertempuran tingkat tertinggi di wilayah ilahi timur telah berakhir dengan keempat kaisar dewa menderita luka parah. Selain itu, 2 dewa bintang, 2 dewa bulan, 3 penjaga, dan 1 raja Brahma juga telah jatuh. Memikirkan nama-nama ini saja sudah menimbulkan rasa hormat yang tak terbatas di hati seseorang. Namun banyak dari mereka yang benar-benar jatuh dalam kurun waktu 1 hari. Pada akhirnya, bayi jahat itu bahkan berhasil melarikan diri dengan selamat, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Terlebih lagi, semua hal ini telah diumumkan kepada dunia oleh alam Dewa Surga Abadi melalui suara surga abadi. Seluruh dunia dibuat terguncang oleh keterkejutan dan kengerian setelah suara surga abadi menyampaikan bagiannya. Semua alam raja dan alam bintang atas, dan bahkan beberapa alam bintang menengah dan bawah, mengirimkan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya untuk secara diam-diam mencari jejak keberadaan bayi jahat. Roda iblis yang pernah menghancurkan alam semesta, roda iblis yang telah melukai 4 kaisar dewa meskipun mereka telah menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan yang membantai para guru ilahi seperti seseorang akan menyembelih seekor anjing. Tanpa terasa, seolah-olah ada bayangan tebal yang telah menghancurkannya, melanda wilayah ilahi timur yang luas, dan bahkan seluruh alam dewa itu sendiri. Wilayah ilahi timur, alam Dewa Bulan. Di kamar Kaisar Dewa Bulan berbaring di sofa, tubuhnya dikelilingi oleh lebih dari 10 formasi mendalam, cahaya mendalam yang kacau terkonsentrasi dan menelan tubuhnya, itu seharusnya menekan energi iblis di dalam tubuhnya dan menyembuhkannya, lukanya, tapi kenyataannya, itu secara paksa memperpanjang umurnya. Di dalam kamar tidurnya, semua Dewa Bulan, utusan Dewa Bulan,
dan keturunan kaisar telah dikumpulkan. Semuanya bersujud di tanah, ekspresi mereka ketakutan dan cemas. Seseorang juga dapat mendengar suara isak tangis yang jelas atau tertahan dari anak-anak dan cucu-cucu kaisar di belakang kamar tidur. Kulit kaisar Dewa Bulan tetap berwarna hitam kehijauan dan seluruh tubuhnya tertutup oleh cahaya yang dalam. Namun, orang-orang yang telah melihat luka aslinya, meskipun mereka adalah Dewa Bulan atau utusan Dewa Bulan, semuanya sangat terkejut hingga keberanian mereka hancur. Bahkan bagi seorang kaisar dewa, semua luka ini berakibat fatal. Dalam formasi mendalam, Kaisar Dewa Bulan akhirnya mulai membuka matanya perlahan. Sebuah cahaya ungu bersinar di mata itu, namun cahaya ungu yang dulu mampu menundukkan semua yang ada di bawah langit dengan satu kilatan kini telah direduksi menjadi cahaya yang sama lemahnya dengan cahaya kunang-kunang pada saat ini. "Wuji," katanya perlahan, "tetap di belakang. Kalian semua, mundur dari tempat ini." Ayah kerajaan, putra mahkota Dewa Bulan Yue Xuange, yang berada di depan, mengangkat kepalanya sambil berteriak, wajahnya berlinang air mata dan suaranya bergetar saat dia berkata, "Anak ini ingin menemani ayahnya, aku mohon pada ayah kerajaan, untuk tidak mengusir anak ini." "Mundur," kata Kaisar Dewa Bulan sambil melambaikan tangan yang lemas dan tak berdaya. "Ayah kerajaan, anak ini," Yue Xuange ingin melanjutkan, setiap kata disertai dengan isak tangis. "Menarik, keh, suara Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba menjadi parah dan dia mengalami batuk yang sangat menyakitkan dan hebat karena energi iblis di tubuhnya terganggu. "Raja ini belum mati, tapi apakah kalian semua sudah mulai tidak mematuhi perintahku?" Meskipun Kaisar Dewa Bulan terluka parah hingga berada di ambang kematian, kekuatannya masih tetap ada dan teriakan kesakitan serta kemarahan itu menyebabkan hati semua orang bergetar karena terkejut. Yue Xuange dengan panik mencondongkan kepalanya, anak ini tidak berani." "Ayahanda, tolong redam amarahmu, anak ini akan pergi sekarang." Semua orang pergi dan dengan sangat cepat, hanya dua orang, Kaisar Dewa Bulan dan Yue Wuji, yang tersisa di kamar tidur. Kaisar Dewa Bulan dengan ringan menutup matanya saat dia menarik napas panjang, tetapi kulitnya menjadi lebih gelap dan pucat. "Kaisar Dewa, Ratu Naga Wilayah Ilahi Barat pasti bisa menyelamatkanmu, mengapa kamu tidak mau mencobanya?" Dewa Bulan Emas Yue Wuji berkata dengan suara penuh rasa sakit. Dia melihat sekilas luka Kaisar Dewa Bulan sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi. Dia tidak berani melirik mereka lagi. "Bukannya aku tidak mau, tapi ini benar-benar sudah terlambat," kata Kaisar Dewa Bulan dengan susah payah. Dia adalah orang yang paling jelas dalam kondisi seperti apa tubuhnya saat ini. Jarak antara alam Dewa Bulan dan alam Dewa Naga Wilayah Ilahi Barat terlalu jauh, bahkan jika Ratu Naga Sensi benar-benar bersedia mengulurkan tangan dan bantu dia tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Selain itu, Istana Langit Bulan Hilang yang bisa mencapai alam Dewa Naga secepat mungkin telah diberikan kepada Yun Ce oleh Xia King Yue. "Kebenaran yang dikumpulkan dari alam misteri surgawi tidak pernah menipuku," kata Kaisar Dewa Bulan sambil tertawa sedih. "Sebagai Kaisar Kerajaan, saya masih tidak bisa lepas dari takdir saya. Sepertinya semua persiapan yang telah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia." Kaisar Dewa, Yue Wuji memejamkan matanya karena kesakitan. Kaisar Dewa Bulan mengangkat tangan, mengangkat tinggi-tinggi mutiara mengkilap yang berkilau dengan cahaya aneh. Saat melihat mutiara ini, mata Yue Wuji membelalak tajam. "Wuji, mutiara mengkilap bulan kekaisaran ini, raja ini, akan mempercayakannya padamu sekarang." Namun Yue Wuji tidak bergerak untuk mengambil mutiaranya. Sebaliknya dia berlutut dengan keras dan berkata dengan suara ketakutan dan khawatir, "Dewa Kaisar, Wuji sama sekali tidak layak memikul tanggung jawab seperti itu, aku mohon Kaisar Dewa untuk mengambil kembali perintahnya."
Imperial Moon Glaze Pearl milik alam Dewa Bulan adalah artefak inti. Itu adalah sumber dari semua kekuatan ilahi Dewa Bulan dan simbol Kaisar Dewa Bulan. Wu Ji, kamu dan aku sudah bersaudara selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin raja ini tidak terlalu mengenalmu? Kaisar Dewa Bulan berkata dengan lembut, raja ini tidak ingin kau mewarisi gelar Kaisar Dewa Bulan. Sebaliknya, saya mempercayakannya kepada Anda sehingga Anda dapat menyerahkannya kepada King Yue. Yue Wuji mengangkat kepalanya tapi dia tidak terlihat terlalu terkejut. Hanya saja ekspresinya menjadi jauh lebih serius dan serius daripada sebelumnya. Kaisar Dewa, Wuji sangat menyadari bahwa keinginan terbesarmu selama beberapa tahun terakhir adalah agar King Yue menggantikanmu sebagai Kaisar Dewa berikutnya. Tapi, rencana yang melibatkan dia untuk berpura-pura menjadi permaisuri dewa telah hancur, dan tidak ada lagi jalan yang jelas baginya untuk naik tahta. Bagaimanapun, dia dilahirkan di alam bawah, dan apa yang terjadi selama pernikahan juga memicu kemarahan seluruh alam. Bahkan menjadi putri angkatmu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Jika dia menggantikan gelarmu sebagai Kaisar Dewa, akan ada banyak hambatan dan perlawanan, aku khawatir. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan mendapat penolakan dari seluruh dunia. Bagaimana mungkin seorang gadis muda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun bisa bertahan menghadapi perlawanan yang begitu besar terhadap pemerintahannya? Selanjutnya, Yue Wuji akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak, mungkin King Yue juga tidak mau melakukannya. Bagaimana mungkin raja ini tidak memahami semua hal ini? Kata Kaisar Dewa Bulan, dengan mata masih tertutup. Bertahun-tahun yang lalu, dia berjanji untuk berpura-pura menjadi permaisuri dewa, dan mewarisi gelar Kaisar Dewa di masa depan karena dia ingin membayar hutang budi yang dia miliki pada raja ini. Namun, 1 tahun yang lalu, setelah dia kembali, raja ini merasakan bahwa dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menduduki jabatan Kaisar Dewa. Terlebih lagi, itu adalah keinginan yang sangat kuat. Yue Wuji tercengang mendengar kata-kata itu. Perubahannya terjadi setelah Yun Ce muncul. Jadi tentu saja, itu hanya karena anak itu. Tapi sekarang, anak itu harus pergi dan mati, karena kegelisahan yang sulit dia kendalikan. Luka Kaisar Dewa Bulan semakin parah dan dia memuntahkan banyak seteguk darah berwarna hitam. Jadi, bahkan raja ini pun tidak sekarang jika King Yue yang sekarang, masih mau atau tidak, Ini adalah sesuatu yang telah lama disimpan oleh Kaisar Dewa Bulan. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, wajahnya menjadi sedikit pucat tetapi yang menggantikannya adalah kulit pucat pasi yang mengejutkan untuk dilihat. Wuji, dia membuka mulutnya sekali lagi, gunakan giok pencitraan mendalam untuk mengukir kata-kata yang akan diucapkan raja ini, surat wasiat dan wasiat terakhir yang saya tinggalkan yang menyatakan bahwa saya akan menyerahkan posisi saya kepada Xia King Yue. Jika dia bersedia, serahkan mutiara mengkilap bulan kekaisaran kepadanya dan umumkan secara terbuka wasiat dan wasiat terakhir raja ini. Jika dia tidak bersedia, maka kamu akan menggantikanku, meskipun tindakan ini akan menyusahkan dan membebanimu. Kamu adalah saudara kandung raja ini dan setelah raja ini meninggal, kekuatanmu juga akan menjadi yang terdepan di antara semua dewa bulan. Anda adalah satu-satunya pilihan yang dapat meyakinkan massa. Bibir Yue Wuji bergetar tapi dia tidak mencoba menentang atau menyangkal Kaisar Dewa Bulan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil Imperial Moon Glaze Pearl dan berkata, Wuji pasti tidak akan mengecewakan Kaisar Dewa atas apa yang telah dia percayakan padaku. Setelah gambar mendalam terukir, Kaisar Dewa Bulan menutup matanya sejenak sebelum berkata, panggil King Yue ke sini. Kamar tidur Kaisar Dewa mengandung kesunyian dingin yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Xia King Yue perlahan berjalan masuk, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara. Dia hanya mengenakan satu set jubah bulan polos berwarna putih bersih,
tapi keanggunannya yang terlalu indah tanpa disadari menyebabkan kamar tidur yang dingin dan terpencil ini menjadi jauh lebih terang. Bapak angkat. Dia berlutut dan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu. Setelah menyaksikan kedatangan Xia Qingyue, mata Kaisar Dewa Bulan menjadi beberapa derajat lebih cerah. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat kejam. Qingyue, Yunce sudah mati. Aku tahu, jawab Xia Qingyue, tidak ada kesedihan atau kegembiraan dalam suaranya. Tanggapannya yang dingin dan acuh tak acuh menyebabkan alis Kaisar Dewa Bulan bertaut. Setelah menghela nafas dalam hati, dia langsung berkata, Wuji, datang dan laksanakan hukumnya. Yue Wuji terkejut dengan kata-kata itu. Tapi setelah itu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan suara khawatir, Ya Tuhan, mungkinkah kamu ingin? Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan suci Zike bisa diwarisi melalui Imperial Moon Glaze Pearl, tapi bagaimana kita bisa memaksakan hal seperti itu terjadi? Ini tidak boleh terjadi. Mata indah Xia Qingyue terbuka dan dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Ayah angkat, lukamu saat ini terlalu parah. Jika kamu kehilangan kekuatan suci Zike, kamu pasti akan. Apakah kalian semua ingin raja ini mati dengan banyak penyesalan? Kaisar Dewa Bulan mengeluarkan raungan rendah, formasi mendalam segera terguncang oleh gelombang energi hitam, menyebabkan seluruh tubuhnya berubah kesakitan. Biasanya, kekuatan asal yang diwarisi dari Imperial Moon Glaze Pearl akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum kekuatan itu dapat bangkit kembali di pembuluh darah mendalam Dewa Bulan yang baru. Tapi Qingyue, ini akan berbeda untukmu, kata Kaisar Dewa Bulan dengan suara yang sangat tegas. Kamu memiliki 9 tubuh yang sangat indah, jadi warisan langsung semacam ini akan memungkinkan kekuatan suci Zike mencapai puncaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan bahkan akan digabungkan dengan kekuatan aslimu. Itu juga akan memungkinkanmu melampaui raja ini, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah keajaiban yang sangat mendalam dan juga akan menjadi keajaiban jika menyangkut kekuatan Dewa Bulan, tapi itu hanya bisa menjadi kenyataan di tubuh Anda. Untuk bisa membiarkan kekuatan suci Zike bersinar begitu cemerlang, bahkan jika raja ini mati 10.000 kali, aku akan bisa tenang. Dada Xia Qingyue naik turun tetapi dia akhirnya menutup matanya dan dengan lembut berkata, ya. Kaisar Dewa Bulan meninggalkan formasi mendalam yang secara paksa memperpanjang hidupnya dan duduk di depan Xia Qingyue. Formasi mendalam khusus terbentuk di bawahnya dan Xia Qingyue saat itu berputar perlahan. Setelah jangka waktu yang lama, dia perlahan mengangkat jarinya, titik cahaya ungu berkumpul di ujungnya. Ini adalah titik cahaya ungu yang sangat kecil tetapi dalam sekejap, itu menerangi seluruh kamar tidur di lautan ungu. Kulit Kaisar Dewa Bulan menjadi sangat pucat dan pucat pada saat berikutnya, tetapi jarinya melesat ke depan seperti kilat, dengan ringan mengenai bagian tengah alis Xia Qingyue. Cahaya bulan ungu segera menyebar dari tengah alisnya, menyebabkan seluruh sosoknya dan seluruh dunia diliputi oleh cahaya ini. Mewarisi kekuatan Dewa Bulan pada awalnya hanya bisa dilakukan setelah Dewa Bulan mati dan kekuatan asal mereka telah dikembalikan ke Imperial Moon Glaze Pearl. Setelah itu, begitu mereka menemukan orang berikutnya yang dapat mewarisi kekuatan itu, mereka akan menggunakan Imperial Moon Glaze Pearl untuk meneruskan kekuatan Dewa Bulan tersebut kepada Dewa Bulan berikutnya. Itu juga dilakukan dengan cara ini di alam Dewa Bintang. Warisan langsung semacam ini adalah yang pertama dalam sejarah alam Dewa Bulan, dan itu hanya dapat disadari oleh seseorang yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah. Waktu mengalir deras di dunia berwarna ungu ini. Wajah Yue Wuya sangat tenang dan bahkan ada kepuasan yang dapat ditemukan dalam ekspresinya. Namun, ekspresi Yue Wuji, yang berada di sampingnya, dipenuhi dengan rasa sakit, karena dia sangat menyadari bahwa satu-satunya alasan Yue Wuya,
masih bisa berjuang di ambang kematian meskipun mengalami luka yang mengerikan adalah justru karena kekuatan suci Zike miliknya yang kuat. Terlebih lagi, saat dia kehilangan kekuatan suci Zike, tidak diragukan lagi adalah saat dia akan binasa juga. 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam. Pada suatu titik waktu yang acak, cahaya ungu tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Lapisan cahaya ungu berkilauan dan tembus cahaya mengalir ke seluruh tubuh Xia Qingyue, hingga ke ujung rambut panjangnya yang menari-nari di udara meski tidak ada angin. Mata indahnya terbuka dan di kedalaman matanya bersinar cahaya ungu tua yang tampak seperti langit berbintang. Wajah Yue Wuya, yang duduk di depannya, kehilangan semua warnanya. Bahkan semburat hitam kehijauan sebelumnya telah hilang sama sekali dan rambutnya, yang semula hitam dan diwarnai ungu, telah berubah menjadi abu-abu pada suatu saat. Dia perlahan menurunkan jarinya, sebelum langsung terjatuh ke belakang. Kaisar Dewa, Yue Wuji buru-buru bergegas untuk mendukung Yue Wuya dengan lengannya. Saat merasakan auranya, aura yang begitu lemah dan ringan hingga terasa seperti sinar matahari sore yang sekarat, rasa sakit dan penderitaan yang tak terbatas muncul di wajahnya. Ayah angkat, Xia Qingyue dengan cepat berjalan tepat di depannya saat dia berpikir untuk menggunakan kekuatan suci Zike yang baru saja dia peroleh untuk memperpanjang hidupnya. Namun, dia perlahan tapi tegas dihentikan oleh Yue Wuya. Qingyue, Yue Wuya melihat ke atas. Suaranya tipis dan lemah, apakah kamu masih ingat hari aku menemukanmu? Xia Qingyue menganggukkan kepalanya sambil menekankan setiap kata yang dia ucapkan. Xia Qingyue ingat, aku tidak akan pernah berani melupakannya. Hari itu, ketika kamu terpojok, agar tidak dikotori oleh orang lain, kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri, aku mengambil tindakan, dan menyelamatkanmu. Dan aku bahkan secara pribadi membunuh orang-orang yang di alam asal ilahi. Ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun dia berkenan membunuh secara pribadi beberapa orang yang baru saja mencapai alam asal ilahi, orang-orang yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai sampah di matanya. Tapi tahukah kamu bahwa, selama perjalanan kita ke alam Dewa Bulan, berapa kali aku berpikir untuk mengambil tindakan dan membunuhmu? Xia Tiyue terdiam. Karena, aku berharap kamu adalah anak Wugu, karena dia akan sangat senang dengan hal itu, tapi aku juga takut kalau kamu adalah anak Wugu, dan anak laki-laki itu. Dada Xia Tiyue naik turun dengan keras. Qingyue, selama beberapa tahun terakhir, tidak peduli betapa baiknya aku padamu, tidak peduli seberapa besar aku bersumpah bahwa aku pasti tidak akan menyakiti ayahmu, kamu tidak pernah bersedia, bahkan mengungkapkan satu karakter pun dari nama ayahmu. Kamu bermimpi untuk kembali ke tempat kelahiranmu, tetapi kamu tidak pernah berani untuk kembali. Hehehe, Yue Wuya tiba-tiba tertawa sedih, biarkan aku memberitahumu hari ini, kamu, benar sekali, melakukan itu, karena aku membencinya, kebencianku padanya tidak ada bandingannya. Jika kamu membiarkanku mencari tahu siapa dia, aku pasti akan membunuhnya, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya saat ekspresi sedih muncul di matanya, tapi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Karena dia menodai wuguku, mencuri wuguku, jika itu adalah salah satu selirku yang lain, aku akan bisa memberikannya padanya, sebanyak yang dia mau, aku bisa memberikan semuanya padanya, tapi kenapa apakah itu harus Wugu, kenapa? Xia Qingyue menggigit bibir bawahnya dengan keras, tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin mengatakan bahwa ayahnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang harus membenci atau tidak. Wugu dan aku saling mencintai selama 100 tahun, dan kami ingin hidup dan mati bersama, dia dan ayahmu,
hanya menghabiskan 7 tahun yang singkat bersama. Pada tahun dia kembali, dia telah mengakhiri pernikahannya dengan ayahmu dan telah tidak membawa kembali satu pun hal yang ada hubungannya dengan dia. Bahkan pakaian yang dia kenakan, adalah pakaian yang dia kenakan ketika dia bertemu bencana, bertahun-tahun yang lalu, tapi kenapa, dia tidak mau mengizinkanku menghapus ingatannya tentang ayahmu. Dia lebih memilih mengizinkan dirinya menjadi terperosok dalam rasa bersalah yang dia rasakan terhadap kedua belah pihak, menderita karena rasa sakit dan siksaan itu, daripada memilih untuk melupakannya. Kenapa, kekeh. Dua aliran air mata mengalir di wajah lemah Yue Wuya. Kaisar kerajaan sebenarnya sedang menangis, tidak? Dia yang telah mempercayakan mutiara mengkilap bulan kekaisaran dan kekuatan suci Zike kepada orang lain bukan lagi Kaisar Dewa Bulan. Saat ini dia hanyalah Yue Wuya, pria yang akhirnya bisa dengan bebas mengekspresikan emosinya tanpa peduli, pria yang akhirnya bisa menangis jika dia mau. Aku membencinya, bahkan ketika aku akan mati, aku masih merasa ingin membunuhnya. Dia sekali lagi tertawa sedih. Apa yang Kaisar Dewa Bulan, dari awal sampai akhir, aku hanya pernah menjadi seorang yang berpikiran sempit dan picik yang tenggelam dalam kesedihannya. Bahkan lebih dari itu, aku juga seorang sampah yang bahkan tidak bisa dilindungi, orang yang paling dia cintai, seorang sampah tak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ya Tuan, semua ini bukan salahmu, kata Yue Wuji sambil menggelengkan kepalanya. Itu adalah alam dewa kerajaan Brahma. Jika di masa depan, meskipun ada kemungkinan terkecil, Wuji pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh Qianye Yinger. King Yue, suara Yue Wuya semakin melemah. Jika kau bersedia menjadi Kaisar Dewa Bulan, maka ambillah mutiara berkilau bulan kekaisaran ini dari tangan Wuji. Jalanmu menuju kenaikan akan penuh dengan duri dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, tapi semua hal ini akan menjadi ujian dan pelatihan terbesarmu, ujian dan pelatihan yang akan mengubahmu menjadi Kaisar Dewa sejati. Jika kamu tidak bersedia, setelah kematianku, seperti yang kamu inginkan, kamu juga akhirnya bisa kembali ke alam bintang tempat kamu dilahirkan, tapi kamu pasti perlu merawat dengan baik ibumu. Beritahu juga ayahmu ini untukku. Aku, Yue Wuya, tidak akan pernah selamanya untuk memberikan dia. Suaranya seringan segumpal kapas, hingga perlahan mulai memudar seperti kabut mendung. Yue Wuya sudah mati. Dia telah menjadi Kaisar Dewa pertama yang binasa sebelum akhir masa hidupnya dalam sejarah alam Dewa Bulan. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan pada saat-saat terakhir hidupnya selain dua orang di sisinya. Itu tidak ada hubungannya dengan masa depan alam Dewa Bulan atau keinginannya yang tidak terpenuhi sebagai seorang Kaisar Dewa. Sebaliknya, ini tentang dua orang yang paling dia cintai dan benci dalam hidupnya. Yang pertama adalah ibu Xia Tiyue, sedangkan yang kedua adalah ayah Xia Tiyue. Alam Dewa Bulan berada dalam kekacauan, dan lonceng berbunyi di mana-mana. Cahaya bulan yang menggantung tinggi di atas langit padam seketika, menenggelamkan kota bulan suci ke dalam kesedihan dan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bingung, Xia Qingyue berjalan perlahan dan berat ke satu tempat di mana dia tinggal lebih lama dibandingkan lokasi lain di alam Dewa Bulan. Itu juga yang paling sepi. Dia membuka pintu istana, melewati penghalang tak kasat mata dan tiba di alam terisolasi yang terpisah dari dunia luar. Ada gunung-gunung dan sungai-sungai yang anggun di tempat ini, dan burung-burung berkicau dengan melodi yang indah di telinga seseorang. Itu hampir seperti sebuah utopia. Seorang wanita berpenampilan halus dalam gaun merah sedang berdiri di tepi sungai. Meskipun dia bisa mendengar langkah kaki Xia Qingyue yang perlahan mendekat ke arahnya, dia tidak berbalik untuk menyambutnya. Dia bertanya pelan, apakah dia sudah pergi? Kata-katanya sangat lembut. Angin sepoi-sepoi bisa saja membawanya pergi. Xia Tiyue berhenti.
Dia sudah pergi. Apakah begitu? Wanita berpakaian merah itu berbisik, tapi dia tidak menunjukkan reaksi terbuka apapun. Nyatanya, suaranya setenang aliran air di bawah kakinya. Dia adalah Kaisar Dewa Bulan, tapi dia masih belum bisa lepas dari cengkeraman ramalan takdirnya. Apakah takdir benar-benar ada di dunia ini? Ibu, Xia Qingyue berbicara dengan lembut dan perlahan sambil menatap punggung ibunya. Kemana kamu akan pergi setelah ini? Apakah kamu mau datang? Dia berhenti tiba-tiba. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Wanita berpakaian merah berbalik menghadapnya, memperlihatkan wajah kecerahan dan kecantikan yang tak tertandingi meskipun dibebani dengan kelesuan dan kesulitan yang tak terlihat. Dia berkata dengan lembut sambil menatap Xia Qingyue, "Qingyue, kamu mewarisi kekuatan sucinya, kan?" Xia Tiyue sedikit mengangguk. "Lalu, kemana kamu akan pergi selanjutnya?" "Aku akan pergi kemanapun kamu pergi." Xia Qingyue menjawab tanpa ragu sedikit pun. Yue Wugu tersenyum padanya dan membelai pipi Xia Qingyue dengan lembut. Dia bisa merasakan jari ibunya sedikit gemetar. "Anakku yang baik, ibu sangat senang mendengar ini darimu. Namun, hidup Anda baru saja dimulai, dan Anda harus lebih fokus pada perencanaan dan menjalankan jalan Anda sendiri dengan benar." Xia Tiyue mengangguk, "Jangan khawatir, Ibu. Saya akan memperlakukan diri saya dengan baik." Yue Wugu menarik tangannya dengan lembut dan menatap putrinya, senyumnya semakin hangat setiap saat. "Ini baru beberapa tahun, tapi jelas bahwa dia memperlakukanmu lebih baik daripada anak-anak lain yang dia miliki. Pergi, dan beri dia perpisahan yang pantas. Saya juga ingin memiliki saat-saat damai." "Oke." Mata ibunya tampak tenang, namun Xia Qingyue tahu bahwa kesedihannya pasti lebih besar daripada kesedihan orang lain. Xia Qingyue berbalik untuk pergi, tapi suara ibunya terdengar saat dia hendak melangkah keluar dari dunia uniknya. "Qingyue, kamu harus belajar hidup untuk dirimu sendiri, mengerti? Anda tidak dapat mewujudkan impian orang lain kecuali Anda cukup kuat dalam diri Anda sendiri. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Xia Qingyue berbalik dan menatap ibunya dengan sedikit terkejut. Lalu, dia mengangguk. "Ya Ibu." Qingyue telah mengingat semua kata-katamu. Xia Qingyue pergi, dan hanya Yue Wugu yang tersisa di dunia yang damai ini. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan dan menempelkannya ke jantungnya. "Qingyue, aku berharap hidupmu tidak penuh dengan keraguan-raguan, kebingungan, dan keinginan terus-menerus untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Jalan apapun yang kamu pilih untuk dilalui mulai dari sini, aku berharap langkah kakimu akan terus berlanjut, bersikap tegas dan pasti. Ibu akan selalu menjagamu, dari belahan dunia lain." Yue Wugu berbisik sambil tersenyum seperti angin pagi. "Wuya, aku telah mengecewakanmu selama hidup ini, jadi izinkan Wugu menemanimu dalam perjalanan panjangmu ke mata air kuning." Hati Xia Qingyue terasa berat sekaligus bingung seperti lonceng yang bergema di seluruh kota bulan suci menemani setiap langkahnya. Terlebih lagi, kepalanya tidak berhenti mengingat kata-kata aneh yang diucapkan ibunya kepadanya sebelumnya. Lalu, dia membeku seperti disambar petir sebelum dia berlari kembali ke ibunya seperti dia sudah gila. Bang! Dia mendorong pintu istana hingga terbuka, dan langsung disambut oleh sosok merah tergeletak di tanah pada posisi yang sama persis dengan tempat dia berdiri sebelumnya. Air mengalir, burung-burung masih berkicau, namun tanda-tanda kehidupannya sudah hilang sama sekali. Seluruh dunia Xia Qingyue tiba-tiba menjadi putih dan tidak bersuara. Dengan linglung, dia berjalan ke arah Yue Wugu sebelum berlutut di sampingnya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah, tapi dia menolak mengeluarkan satu suara pun. Namun, tubuhnya yang tampak rapuh tidak berhenti bergetar. Xia Qingyue tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia akhirnya melepaskan diri dari dunia putih pucat,
tetapi ketika dia mengulurkan dan mengangkat Yue Wugu dengan tangannya, sebuah cermin melingkar tiba-tiba jatuh dari lengan baju Yue Wugu dan menyentuh tanah dengan lembut. Karena terkejut, Xia Tiyue mengambil cermin bundar itu dan melihatnya. Itu terbuat dari logam yang sangat rata-rata sehingga jarang terlihat di alam dewa. Terlebih lagi, berlalunya waktu jelas berdampak buruk pada item tersebut. Tanpa sadar, Xia Tiyue membuka cermin, dan di dalamnya dia menemukan bayangan 3 orang. Orang pertama dalam gambar itu adalah seorang pria yang tampak bersemangat. Orang kedua dalam gambar itu adalah seorang gadis berusia 4 tahun. Orang terakhir dalam gambar tersebut adalah seorang anak laki-laki yang tampak sehat dan kuat meskipun baru berusia 3 tahun. Tangan Xia Qingyue mulai gemetar semakin keras saat dia menatap gambar yang dalam itu. Sebuah suara sesaat seperti mimpi keluar dari bibirnya. Kamu tidak pernah melupakan, lagi pula, kita tidak pernah ditinggalkan, lagi pula. Bahunya gemetar, matanya terpejam rapat, tangan kanannya menggenggam cermin bundar dengan cengkeraman maut, dan tangan kirinya memegang selembar kertas hangat sebelum dia menyadarinya. Itu adalah kontrak pernikahan yang telah dia hancurkan tepat di depan Yunce. Cermin bundar, kontrak pernikahan, Xia Qingyue akhirnya menangis, dan dia menangis tidak seperti sebelumnya di alam terpencil sambil berpegangan pada ibunya. Xia Qingyue berjalan tanpa tujuan di dalam kota bulan suci sambil memegang tubuh tak bernyawa Yue Wugu dalam pelukannya. Matanya berkabut dan tidak bercahaya, dan dia tidak tahu di mana dia berada, apalagi kemana dia pergi bersama ibunya. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya dengan kacau. Selama beberapa tahun terakhir dia merasa seperti sedang menjalani mimpi. Yue Wuya ayah angkatnya adalah orang pertama yang memberikan kehangatan dan kebaikannya di alam dewa. Yue Wugu ibu kandungnya telah mengembalikan kasih sayang yang telah lama dia rindukan, dan obsesi terhadap cara mendalam yang telah dia buang selama ini. Dan akhirnya, Yunce suaminya adalah orang yang membangunkannya dari mimpi ini. Di sini, di alam dewa, tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang paling penting dalam hidupnya. Namun, mereka semua telah meninggalkannya dan pergi hanya dalam waktu beberapa hari. Alam dewa sangat luas, tetapi satu-satunya hal yang tersisa baginya hanyalah rasa dingin dan kesepian. Dia tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan, diajak berteman, atau diajak mengaku di alam dewa. Air mata ayah telah membuatku ingin mencari ibu dan menyatukan kembali keluarga sejak kecil, namun pada akhirnya, aku telah memaafkan pria yang telah merampok ibu darinya, sampai pada titik di mana aku bahkan tidak tahan melihatnya, mereka dipisahkan lagi. Aku berhutang nyawaku pada sekteku, dan mereka telah mengirimku dan hanya aku yang pergi dalam menghadapi kehancuran. Hari ini, saya cukup kuat untuk melindungi mereka semua, namun, saya tidak akan pernah bisa kembali. Aku berhutang budi pada ayah angkatku, tapi bukan saja aku tidak membalasnya dengan cara apapun, aku bahkan telah menghancurkan keinginan dan wajahnya sendirian. Dan setelah hari ini, saya tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membalas atau memperbaiki apapun dalam hidup. Ibu, kenyataan bahwa aku bisa menemukanmu sudah merupakan sebuah keberuntungan, tapi meskipun aku tidak pernah mengeluh sepatah kata pun di hadapanmu, aku harus mengakui bahwa aku selalu menyimpan dendam rahasia di hatiku. Aku mengira bahwa kamu telah benar-benar memutuskan hubungan dengan kami, dan bahwa kamu benar-benar memilih untuk meninggalkan dan melupakan kami setelah 20 tahun berpisah sepenuhnya. Tapi kamu tidak akan pernah melupakan kami. Faktanya, rasa sakit yang terpaksa kamu derita pasti melebihi rasa sakit yang kamu derita, semua imajinasi, namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatmu meninggalkan kami selamanya. Yunce, kenapa kamu tidak menungguku? Inti dari kaca mengkilap, tubuh indah, mitos yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, mengapa tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku?
Kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa? Perlindungan surga. Itu hanyalah lelucon untuk menipu orang lain dan diri sendiri. Baik itu alam rendah atau alam dewa, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Jika seseorang ingin mendominasi nasibnya sendiri dan orang lain, maka mereka harus memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Aku adalah orang dengan bakat dan keberuntungan yang tak tertandingi, tapi kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Gambaran di kepalanya menjadi semakin kacau. Semuanya menghilang menjadi kabur, sampai sosok emas tiba-tiba lewat tepat di depan matanya. Kianya Yinger, ping, dunia buram hancur, semua gambar memudar menjadi ketiadaan. Langkah kaki Xia Qingyue masih lambat, namun suara bising yang menyertai setiap langkah perlahan menghilang dan menghilang. Bahkan kabut di matanya perlahan tapi pasti berubah menjadi es yang menusuk tulang. Rasa dingin di matanya semakin dalam dengan setiap langkah yang diambilnya, dan akhirnya, sepertinya itu benar-benar tidak berdasar. Xia Qingyue, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan. Itu adalah seorang pria berpakaian ungu, dan pakaiannya serta lambang bulan yang dia kenakan menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Dia adalah putra ke-37 Kaisar Dewa Bulan, Yue Yan. Cahaya obsesi dan nafsu langsung melintas di mata Yue Yan ketika dia melihat Xia Qingyue. Dia akrab dengannya karena lebih dari separuh putra dan cucu Kaisar Dewa Bulan menatapnya seperti ini sepanjang waktu, tapi kali ini tatapannya sangat tajam dan tidak terkendali. Alasan dibaliknya tentu saja, kematian Kaisar Dewa Bulan. Tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Tanpa perlindungan Kaisar Dewa Bulan, diragukan apakah dia bisa mempertahankan identitasnya sebagai putri angkat Kaisar Dewa. Selain itu, dia hanya berada di alam roh ilahi, dan ada banyak orang di alam Dewa Bulan saja yang bisa mempermainkannya sesuka mereka. Xia Qingyue tidak bereaksi terhadap tatapannya sama sekali. Dia terus berjalan dengan susah payah ke depan dalam diam. Yue Yan tidak hanya membuang semua keanggunan dan kesopanannya yang biasa, dia bahkan tidak terlihat sedih karena Kaisar Dewa Bulan telah meninggal dunia. Saat dia tertawa kecil dan berjalan menuju Xia Qingyue dengan senyum di wajahnya, dia melihat siapa wanita mati yang dipegang Xia Qingyue dan berseru, "Yue Wugu." Bagaimana dia? Oh, jadi, perempuan jalang yang mempermalukan alam Dewa Bulan kita akhirnya mati. Xia Qingyue tiba-tiba berhenti dan memutar kepalanya perlahan. Matanya yang berwarna ungu kemudian tertuju pada Yue Yan. Pada saat itu, ekspresi Yue Yan tiba-tiba membeku seperti seseorang telah membacakan mantra padanya. Yang mengejutkannya, mata Xia Qingyue yang biasanya indah dipenuhi kegelapan tak berdasar, dan dia merasa mata itu melahap tubuh dan jiwanya tanpa ampun. Cahaya memudar dengan cepat dari penglihatannya, dan rasa dingin yang menusuk tulang dan jiwa tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Es dengan cepat menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Matanya tidak berwarna, dan mulutnya ternganga. Tubuhnya perlahan meluncur ke bawah dinding di belakangnya saat rasa takut yang menusuk tulang tumbuh di dalam hatinya dan menyebar seperti rumput liar. Kamu, segala sesuatu termasuk keberadaannya sendiri telah lenyap menjadi ketiadaan. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan hanyalah es dan dingin. Pada titik ini, pupil matanya telah menyusut sedemikian rupa sehingga hampir tidak terlihat, dan suaranya sangat membeku sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak minta ampun. Es di sekelilingnya semakin tebal dan semakin tebal, baik tubuh dan jiwanya membeku di dalam jurang ketakutan. Xia Qingyue memalingkan muka dari Yue Yan, dan ketika dia berbalik, es itu tiba-tiba pecah dan larut menjadi kehampaan. Yue Yan pingsan di lantai dengan tampilan ungu kehijauan, dan dia memeluk bahunya sendiri dan gemetar seperti orang gila. Pupil matanya tetap pucat dan menggigil, dan dia mungkin tidak bisa menghapus ketakutan dan trauma ini dari pikirannya untuk selamanya. Bau busuk menyebar dari bawah tubuhnya. Orang lain muncul tepat di depan Xia Qingyue.
Itu adalah Dewa Bulan Emas, Yue Wuji. Dia tertarik dengan aura Xia King Yue, dan ketika dia muncul dengan tergesa-gesa dan melihat wanita dalam pelukannya, dia menjadi pucat dan berkata, "Permaisuri Dewa, dia. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang hubungan 100 tahun antara Yue Wuya dan Yue Wugu." Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dia tidak pernah berhenti menyebut Yue Wugu sebagai permaisuri dewa. Itu karena dia tahu bahwa tidak akan ada permaisuri lain dalam kehidupan Yue Wuya. "Wuji," kata Xia King Yue dengan tenang, "berikan aku Imperial Moon Glaze Pearl dan ZK Divine Sword." Cara Xia King Yue memanggilnya mengejutkan Yue Wuji. Dia memanggilnya Wuji bukannya Paman Wuji yang biasa. Yang lebih buruk lagi, nada bicaranya dingin, mengintimidasi, dan sangat memaksa. Yue Wuji hendak mengatakan sesuatu ketika Xia King Yue tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan dirinya. Detik berikutnya, cahaya pelangi dan cahaya ungu lepas dari miliknya dan terbang ke tangan Xia King Yue.